Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pagi ini saya dapat menyediakan insya Allah konten pembelajaran untuk mata kuliah auditing 2. Mata sub materi adalah audit persediaan. Eh, Syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada saya dan kita semua untuk saling sharing informasi berkenaan informasi auditing 2. Semoga ini bermanfaat. Kemudian selanjutnya saya berharap saya dan saudara tetap di rumah, tetap belajar di rumah, aktivitas di rumah. Tujuan ini dalam rangka membantu pemerintah untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti sebelum-sebelumnya. Nah, tugas ini adalah masuk pertemuan kelima. Ya, pertemuan kelima. Saudara harus tetap melakukan resum. Ya, resum atas buku auditing, dan saudara menuliskannya dalam bentuk tulisan di standbook. Nah, jangan sampai lupa bahwa ini adalah tugas mingguan, adalah kewajiban saudara. Kewajiban saya adalah saya akan menjelaskan materi ini, saya akan share di @budo, saudara ngisi presensi, dan kewajiban saudara itu adalah melaksanakan tugas. Tugas sudah disepakati di kelas, kuliah online atau tidak online, saudara tetap melaksanakan tugas. Jangan sampai sesekali saudara menyuruh teman saudara atau pacar saudara untuk menuliskan. Itu hal mudah untuk cross check-nya. Ya. Nah, baik. Kita langsung kepada topik pembahasan, yaitu tentang audit persediaan. Nah, audit persediaan ini kalau di bukunya Sukresno Agus itu ada di bab 12. Kalau kita jelaskan audit persediaan itu sebenarnya yang jadi titik tekan adalah sama seperti yang kemarin. Tujuan audit objektif atas audit itu adalah internal control ya. Namun sebenarnya apa sih persediaan? Tentunya saudara sudah paham ya, sudah paham tentang persediaan. Nah, persediaan ini masuk kategori current asset. Kemudian persediaan itu sifatnya adalah dia itu persediaan itu dibeli, dijual. Kalau nggak dijual, dibeli untuk produksi. Contoh misalkan dealer mobil ya, dealer mobil itu kan jualan mobil, kemudian dia beli jual, motor sama beli jual. Tapi beda konteksnya dengan Universitas Islam Madura, misalkan beli mobil tidak diperjualbelikan, tapi jual mobil untuk operasional, maka bukan persediaan lagi tapi aset tetap. Karena mobil itu digunakan untuk pemberian jasa layanan pendidikan kepada mahasiswa di Universitas Islam Madura, contohnya begitu. Nah, kemudian kita fokus pada persediaan. Misalkan di manufaktur itu ada persediaan bahan baku, kemudian ada barang dalam proses, kemudian barang jadi, ada barang penolong, kemudian ada bahan pembantu dan bahan-bahan lainnya. Nah, persediaan ini dalam kita mengaudit ada petunjuknya ya, ada prosedurnya. Ada prosedurnya yang harus kita pahami. Secara teori minimal kita paham bahwa ketika melakukan audit atas persediaan, kita tahu tujuan-tujuannya dan apa yang harus kita lakukan. Tentunya dalam melakukan audit itu kita tetap menggunakan prosedur atau teknik audit yang pernah kita pelajari, yang pernah saudara pelajari di auditing 1, yaitu ada 10 itu. Ada confirming, ada reperforming, ada konfirmasi, ada stock opnam, ada cash count, ada vouching, ada tracing, ada counting, dan lain-lain. Nah itu. Nah, metode pencatatan persediaan itu ada 2 ya.
Itu saudara jangan sampai lupa, karena kebijakan akuntansi perusahaan itu akan mempengaruhi adjustment ya yang diberikan oleh auditor kepada auditi. Contoh misalkan periodik atau perpetual. Nah, ketika perpetual, maka jika ada temuan misalkan penjualan itu tidak dicatat atau pembelian tidak dicatat, maka adjustmentnya auditor jelas, itu sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku di perusahaan itu. Baik, tujuan pemeriksaan yang pertama adalah untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang baik. Nah, sama, semua akun itu tujuan yang pertama adalah memastikan pengendalian internal itu di perusahaan itu udah baik. Contoh misalkan kalau konteksnya persediaan, itu bahwa yang mencatat persediaan, kemudian bagian gudangnya, kemudian bagian akuntansinya, bagian keuangannya itu adalah bagian yang terpisah, termasuk bagian pembelian. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan dia adalah distributor, maka bagian gudang itu harus ada yang mencatat. Nah, salah satu dokumen di gudang itu adalah kartu stok. Itu adalah catatannya bagian gudang. Kemudian bagian pembelian. Nah, bagian pembelian ini dia tugasnya melakukan order ya kepada kepada vendor ya kepada vendor atau kepada pemasok, tugasnya begitu. Kemudian bagian keuangan yang membayar ya yang membayar jadi perlu ada pemisahan fungsi ya. Perlu ada pemisahan fungsi antara bagian-bagian yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau misalkan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau misalkan tidak ada pembagian itu, maka kita tetapkan risiko audit, kita tetapkan skop pemeriksaan, kita tentukan tingkat materialitas, yang itu akan mempengaruhi skop pemeriksaan. Ya, skop pemeriksaan akan semakin luas jika internal kontrolnya lemah, tingkat materialitas akan rendah, buktinya akan banyak jika memang resikonya terlalu besar. Baik, bagaimana cara untuk memastikan internal control yang baik itu atas persediaan? Kita menggunakan internal control questionnaire ya. Internal control questionnaire itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada auditor untuk menjawab kepada auditi untuk menjawab tentang kondisi internal control di perusahaan itu. Nah, seperti prosedur yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa yang menjawab itu bukan auditinya, tapi kita bertanya secara langsung, kemudian saudara catat. Tentunya penggunaan pertanyaannya tidak seperti kita bertanya pada mahasiswa ya, tapi kita menggunakan teknik-teknik pertanyaan tertutup atau meminta sampling yang saudara yang saudara bisa hubungkan dengan internal control questionnaire yang saudara sudah buat atau auditor sudah buat. Kemudian selain itu, internal control yang baik itu yang kedua adalah ada formulir ya. Ada formulir, kemudian ada catatan yang ada nomor urutnya. Contoh misalkan internal control yang baik itu kalau misalkan mau beli, kita tuh ada prosedurnya, ada misalkan pesan dulu ya, pesan pembelian dulu, kemudian barang diterima, kemudian dibuat faktur, dibayar, kemudian ada retur, mempengaruhi pelunasan utang. Seperti pada siklus akuntansi pembelian atau penjualan di sistem informasi akuntansi. Sehingga kenapa kita penting belajar siklus sistem informasi akuntansi itu adalah agar kita paham bahwa internal control yang baik atas pembelian, penjualan yang berhubungan pada persediaan adalah seperti yang pernah saudara pelajari pada mata kuliah sistem informasi akuntansi. Nah, sehingga kenapa di sistem informasi akuntansi itu kita diminta untuk menyusun flowchart ya. Nah, flowchart itu adalah tujuannya salah satunya adalah kontrol atas aktivitas ya. Tentunya salah satu contohnya adalah aktivitas persediaan.
Kemudian bagaimana kita memastikan internal control yang baik? Yang ketiga adalah kalau misalkan pembeliannya dalam skala besar, dalam buku Suklisno Agus itu disampaikan untuk melalui mekanisme tender ya, mekanisme lelang. Jadi pembeliannya tidak secara langsung tapi tender. Nah, kemudian yang keempat, untuk memastikan apakah internal control itu baik atas persediaan adalah ada otorisasi ya. Ada otorisasi atas aktivitas pembelian atau penjualan. Ini mempengaruhi persediaan. Contoh misalkan kalau di gudang siapa yang mengotorisasi, kalau bagian keuangan siapa yang mengotorisasi. Begitu juga kalau di bagian akuntansi siapa yang mengotorisasi. Bagian pengiriman barang atau penerima barang itu siapa yang mengesahkan itu. Tentunya ini harus orang yang terpisah, karena itu tadi kita saling kontrol tadi, saling melakukan audit. Jadi kalau misalkan gudang ada yang keliru, nanti bisa cek tuh bagian penerimaan barang atau pengiriman barang. Oh ternyata ada yang salah, misalkan harganya atau kuantitinya tidak sama dengan fisiknya gitu. Itu. Kemudian selanjutnya perusahaan mestinya harus ada stok card atau kartu persediaan ya, ada kartu persediaan yang merekod aktivitas keluar dan masuknya barang dari gudang ya, baik itu ada retur ataupun beli ataupun jual. Kemudian yang kedua, tujuan pemeriksaan untuk memastikan apakah stok itu benar-benar ada dan dimiliki perusahaan. Nah, salah satu caranya untuk memastikan ini adalah tidak ada solusi lain, saudara harus melakukan stok opnam, yaitu menghitung kembali posisi persediaan. Nah, menghitung kembali posisi persediaan itu istilahnya adalah stok opnam ya. Yang menghitung siapa? Yang menghitung auditi. Jadi biar auditor nggak capek, jangan sampai auditor menghitung ya, karena aktivitas auditor itu banyak. Bukan hanya kita memastikan persediaan, tapi akun-akun lagi kita perlu pastikan. Maka maka auditor meminta auditi untuk melakukan hitung. Auditor melihat. Nah, kemudian nanti setelah saudara hitung, saudara bisa buatkan berita acara. Contoh misalkan begini. Saudara perlu buatkan rekap ya. Perlu buatkan rekap atas hasil penghitungan itu. Misalkan nama barang, kode barang, kemudian unitnya apa, satuannya apa, kemudian perhitungan fisiknya bagaimana, catatannya berapa menurut kartu stok, berapa, selisihnya berapa, catatannya bagaimana. Jadi misalkan kode barang A01, misalkan nama barangnya kursi kuliah, satuannya pieces, perhitungan fisiknya 100, kartu stoknya 210, ada selisih, ini 100, ada selisih 110. Nah, saudara harus mencari catatannya kenapa selisih. Oh, saudara misalkan setelah saudara cari, selisihnya karena ada barang rusak, namun di kartu stok belum dicatat. Misalkan begitu. Jadi ada barang
antara fisik dan stok, kartu stok itu selisih. Nah, selisihnya kenapa? Ya, selisihnya kenapa? Nah, begitu kira-kira. Coba kita buat lagi, misalkan A02. Misalkan kita persediaannya adalah meja dosen, satuannya pieces, perhitungan fisiknya 5. Ya, perhitungan fisiknya 5. Kartu stoknya 0. Ada selisih 5. Kenapa? Kok di kartu stok itu 0? Karena misalkan petugas yang mencatat kartu stok tidak ada, sehingga tidak diperbaharui. Catatan tidak diperbaharui, tidak update, misalkan begitu. Ya, misalkan begitu. Ini adalah contoh ya, aktivitas nomor 2 betul-betul dimiliki atau enggak. Ya, itu. Tentunya nanti yang posisi nomor 2 ini, selain saudara melakukan stock opnam, juga saudara melakukan tracer atas histori pembelian, histori penjualan gitu ya. Stok itu kan berkurang, bertambah itu kan melalui 2 opsi secara umum, beli, jual. Kemudian ada retur, pembelian, retur penjualan, atau rusak. Ya, rusak. Apakah ada selain itu? Ada aja. Orang hibah misalkan bertambah. Kita mau sedekah persediaan. Misalkan ada perusahaan itu ngadain THR untuk lebaran. Kan dia nggak jual tuh, ngasih aja. Maka yaudah, stoknya berkurang, nanti muncul biaya apa gitu, biaya THR atau biaya sumbangan untuk fakir miskin. Kreditnya adalah stok. Nah, stoknya itu berkurang bukan dari penjualan, tapi dari aktivitas perusahaan yang mengurangi penjualan. Jadi kan beban itu mengurangi HPP, mengurangi penjualan di laba rugi. Baik. Kemudian nomor 3. Ya. Kita memastikan apakah metode penilaian persediaan sudah sesuai dengan SHK. Metode penilaian itu ada FIFO, first in first out, last in first out, dan average. Namun untuk last in first out di PSAK itu sudah tidak disarankan digunakan sejak tahun 2012. Karena memang kalau dilogikakan, logika nalar akuntannya nggak masuk akal tuh LIFO itu. Maka kalau saudara baca standar, itu hanya ada 2 yang disarankan, yaitu first in first out dan rata-rata. Nah, saudara pastikan apakah sudah sesuai nih, ya, sudah sesuai dengan metode yang digunakan. Contoh misalkan di Guda, kita beli misalkan peralatan mandi ya, sabun dan lain-lain. Kita menggunakan first in first out, masuk pertama keluar pertama. Ternyata catatannya berbeda. Ternyata masuk yang terakhir tulis pertama. Nah, itu yang saudara perlu adjustment. Ya, kesalahan-kesalahan itu. Nah, tentunya harus sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi berterima umum. Selain penilaian, ada pencatatan tadi. Itu harus konsisten juga. Ya, harus konsisten. Kemudian yang nomor 5, apakah terhadap barang-barang yang rusak, slow moving, obsolescence, sudah dibuatkan allowance yang cukup. Ya, jadi misalkan tentunya orang jualan itu punya perkiraan barang-barang yang mana yang cepat dijual dan lambat dijual. Misalkan seperti Indofood ya, yang cepat dijual misalkan Indomie. Yang tidak cepat itu misalkan segmen sabunnya misalkan, atau segmen rinsonya, atau segmen pada minumannya, beverage-nya. Nah, auditor memastikan bahwa perusahaan memiliki catatan itu. Kalau misalkan barang-barang yang rusak ini kecenderungannya untuk makanan nih, misalkan Ricis Nabati, itu barang yang cepat
movingnya, cepat geraknya, cepat juga itu expired date-nya. Maka auditor juga memastikan apakah sudah auditor sudah melakukan allowance yang cukup dan terukur gitu ya. Kemudian nomor 6, apakah persediaan dijaminkan? Nah, ini berkenaan dengan asuransi ya. Jadi kalau misalkan terbakar, itu udah ada jaminan ya untuk memastikan bahwa persediaan sudah tercover. Ini pernah saya dapatkan contohnya di Mojokerto ya, pabrik sepatu itu terbakar. Nah ternyata sedih kan, pasti sedih. Tapi bahagianya stoknya itu udah dijaminkan, sehingga bisa diklaimkan dan diganti oleh asuransi. Ya diganti oleh asuransi, jadi duitnya kembali tuh senilai dengan yang dijaminkan. Nah tentunya nilai persediaan itu harus nilai yang relevan dan cukup. Jadi kalau misalnya stoknya harganya 5 miliar hanya dijaminkan 500, nah itu kan sebenarnya tidak terukur juga. Apa yang harus dilakukan auditor? Saudara sampaikan nanti di management letter. Di management letter itu sampaikan bahwa nilai jaminan atas kartu stok terhadap stok terlalu rendah, sehingga saudara perlu nanti perlu sampaikan. Nomor 67 ini tidak akan mengalami catatan koreksi apapun, hanya saudara melakukan perbaikan kualitas manajemen untuk melakukan penilaian atas stok. Nomor 8, perjanjian pembelian penjualan. Nah umumnya distributor itu kan jualnya kredit ya, ada termin pembayaran. Mereka tidak melakukan perjanjian ya, tidak melakukan perjanjian. Tapi umumnya kalau kita beli ke vendor atau masuk, kita ada perjanjian ya, ada perjanjian, kemudian ada bank garansi. Jadi kita store duit ke bank, perjanjian 1 miliar misalkan, kita bisa beli ke barang ke PTA, misalkan beli heat elektrik, misalkan beli heat elektrik, kemudian beli aerosol dan lain-lain. Itu kita ada perjanjiannya. Nah, perjanjiannya dengan bank. Jadi kita letakkan duit 1 miliar misalnya, kita bisa beli ke sana tanpa langsung bayar. Bayarnya juga angsur. Apa itu bank garansi? Bank garansi itu nanti jaminan kalau kita misalkan telat bayar. Jadi bank garansi itu digunakan untuk menutupi posisi hutang auditi ya kepada vendor atau pemasok. Kemudian terakhir itu ya, yang terakhir tetap kita panduannya SAK udah sesuai apa enggak itu. Kemudian kesesuaian itu adalah berdasarkan standar, itu saja. Jadi nanti saudara pastikan posisi di neraca, posisi di laba rugi atas posisi persediaan. Apakah sudah dipisah antara bahan baku, kemudian barang dalam proses dan barang jadi, kemudian kalau itu manufaktur atau persediaan barang dagang ya. Kemudian yang rusak apakah sudah dipisah atas aktivitas itu. Baik, itu ini banyak sebenarnya. Silahkan saudara baca sendiri nanti berkenaan dengan audit persediaan. Saya rasa cukup. Semoga ini bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Semoga saudara selalu sehat. Kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan tatap muka langsung. Jangan lupa tugasnya tetap dilaksanakan meskipun saya nggak mengkontrol ya. Tapi nanti suatu saat ada kesempatan kemudian saudara tidak mengerjakan sama sekali, tidak ada toleransi karena nilainya adalah 40% kalau nggak salah tugas itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.